walaupun dalam keadaan cuaca yang sangat buruk. Tapi walaupun cuaca sangat buruk, tidak mematahkan semangat kita untuk belajar. Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama dengan melantunkan ayat Al-Quran ala hadhihi dunya ala kulli niyatin shalihah wa laqad Nabi al-Fatihah. Baik, kita akan langsung memulai pelajaran yang akan kita lanjutkan materi yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang teks eksposisi. Sekarang kita akan membahas teks observasi. Apa sih teks observasi? Nah, teks observasi itu adalah teks yang teks suatu penelitian atau hasil pengamatan dari seseorang sehingga menjadi teks yang berguna untuk kita semua. Itu pengertian sederhana tentang teks observasi. Ya, kalau kita buka bukunya di halaman 9, silakan. Nah, tidak akan mengenal yang namanya laporan hasil observasi. Ya, bukan teks observasi. Ya, sebagaimana yang tadi yang telah dijelaskan, teks observasi itu adalah teks penelitian dari suatu kejadian, peristiwa atau apa itu. Jadi kalian itu kalau misalkan punya jiwa detektif, punya jiwa suka mencari tahu, ketika di suatu daerah terjadi suatu bencana, entah itu kebakaran, entah itu banjir, entah itu longsor dan lain sebagainya. Nah, kalian kalau misalkan mempunyai jiwa detektif atau mempunyai jiwa ingin tahu sehingga ingin meneliti lebih jauh apa dampak daripada bencana tersebut. Nah, di dalam itu ada ilmu yang namanya teks observasi. Di sini paham? Paham. Setelah itu apakah ada yang ditanyakan? Pak, saya mau bertanya, apa unsur teks observasi? Tolong diulangi yang jelas. Apa unsur teks observasi? Apa saja unsur-unsur Teks observasi. Baik, unsur-unsur teks observasi itu. Jadi teks observasi itu tidak akan terjadi kalau misalkan tidak ada unsurnya. Ya, sebagaimana tadi yang ditanyakan, pertanyaan yang bagus. Jadi yang pertama, kita tulis dulu tadi pengertiannya. Perlu ditulis atau tidak? Baik. Tadi pengertiannya adalah pengertian sederhananya adalah penelitian. Ini secara bahasa. Disertasi itu dalam KBBI penelitian, disertasi. Kalau misalkan unsur-unsurnya, nah, ini ada terdapat unsur-unsur teks observasi. Unsur-unsur teks observasi itu, yang pertama itu adanya objek. Coba sebutkan yang pertama. Objek. Objek yang akan kita teliti, seperti yang telah tadi dijelaskan,
apakah objek tersebut adalah objek di mana telah terjadi banjir, atau bukan hanya peristiwa saja, atau misalkan kita ingin meneliti seseorang sehingga dipaparkan semua tentang sikap-sikapnya, itu bisa. Atau meneliti tentang bunga diteliti sampai ini. Nah, itu bunga itu merupakan objek. Yang kedua, unsur daripada teks observasi itu adalah metode observasi. Metode observasi. Cara kita untuk meneliti itu seperti apa? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah data observasi. Data yang kita ingin diobservasikan itu harus data yang akurat. Kenapa harus data yang akurat? Karena kalau misalkan terjadi pemberitaan di dalam teks observasi tersebut, misalkan terjadi yang namanya hoax, nah itu karena karena terjadinya suatu kesalahan daripada data. Jadi datanya itu tidak akurat. Paham? Kemudian yang kelima adalah interpretasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, ini unsur-unsur teknik observasi itu adalah yang pertama objek dulu. Apa yang kalian teliti? Kemudian metode observasi, data observasi, interpretasi, kemudian barulah kesimpulan. Setelah kalian menelaah, setelah kalian meneliti daripada suatu objek, kalian simpulkan gini dan sebagainya. Baik, Bung. Sampai sini paham? Tadi yang bertanya? Kemudian ada lagi yang bertanya? Saya, Pak. Ya. Apa tujuan dari teks observasi? Tujuan dari teks observasi. Tujuan dari teks observasi itu adalah ada bidangnya. Ada bidangnya. Jadi tujuannya itu adalah untuk memberikan informasi yang akurat, itu tujuannya. Nah, setelah tadi unsur-unsur telah terjadi teks observasi, maka tujuan daripada teks observasi itu adalah menghasilkan suatu teks yang bermanfaat, yang akurat untuk untuk semuanya. Jadi itu tujuan. Ada lagi satu lagi pertanyaan? Saya, Pak. Apa manfaat dari teks observasi? Ulangi yang keras. Apa manfaat dari teks observasi? Manfaat dari teks Observasi. Jadi manfaat dari teks observasi itu ada bidangnya. Ada dalam bidang pendidikan, ada dalam bidang sains, ada dalam bidang kedokteran, dan lain sebagainya. Contohnya dalam bidang pendidikan adalah mencerdaskan siswa, mempertajam daya tahan pikir seorang siswa. Kenapa? Karena dia ingin mencari tahu tentang daripada objek tersebut. Ya, artinya apa? Rasa ingin tahunya itu kuat. Di antara daripada manfaat ketika kalian paham akan teks observasi atau ketika kalian ingin membuat suatu teks observasi, manfaatnya adalah mempertajam daya pikir daripada seorang siswa. Kemudian yang kedua, dalam bidang penelitian, menghasilkan menghasilkan data. Jadi kalau misalkan kita menjadi peneliti,
detektif atau sekarang itu apa namanya jurnalis gitu ya. Untuk kalian akan menghasilkan daripada suatu data yang akurat, data yang tidak kuat, karena kalian terjun langsung ke dalam daripada peristiwa tersebut. Itu yang kemudian yang ketiga dalam bidang jurnalis tadi memberikan data faktual, ya, memberikan data faktual. Artinya tadi sudah tidak ada lagi kata hoax atau bohong. Artinya ini data sudah benar-benar asli, data sudah benar-benar fakta. Nah, itu manfaat daripada observasi. Kemudian setelah itu adalah menganalisis pasar. Ini dalam bidang apa? Dalam bidang perdagangan. Kalau dalam bidang kesehatan itu adalah mendiagnosis penyakit. Jadi penyakit itu diteliti, didiagnosis. Penyakit ini, penyakit itu. Kenapa kalau dokter bisa mengatakan kalau ini diabetes? Kenapa dokter kalau ini dikatakan apa? Asam lambung, emah dan sebagainya. Itu karena ada di situ terjadi penelitian. Nah, di situ ada data-data untuk penelitian tersebut. Ada unsur-unsur untuk meneliti daripada penelitian tersebut yang akan menghasilkan bahwasanya mendiagnosis penyakit, yaitu manfaatnya adalah dalam bidang kesehatan adalah mendiagnosis penyakit. Itu diantaranya adalah manfaat dan juga ekspresi. Jadi kesimpulannya, sudah paham? Jadi kesimpulannya adalah teks observasi itu adalah teks yang bermanfaat bagi kita semua, teks yang menghasilkan suatu informasi yang berguna bagi kita semua untuk menghasilkan data informasi yang akurat, fakta, faktualisasi, dan tidak akan terjadi hoax seperti ini. Seperti ini, ada yang tidak lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian pelajarannya. Ya, nanti kalian tugas untuk di rumah, silahkan kalian buat teks observasi dengan tema bebas. Artinya apa? Kalian mencari objek apa saja, kemudian jadikan teks observasi. Ya, kemudian dikumpulkan besok, dan orang anak yang tidak mengumpulkan akan disanksi. Apa sanksinya? Nanti gimana besok? Ya, seperti itu. Apakah jelas? Baik anak-anak, pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Namun sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.